Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah, fajar turun perlahan seperti sutra emas yang dibentangkan dari langit. Cahaya hangat menyentuh wajah Umar bin Khattab, pemimpin yang tak pernah meminta dihormati, tapi justru dihormati seluruh bumi. Ketegasannya seperti baja, namun hatinya sebening embun yang baru jatuh. Di dalam ruangan kecil Umar duduk bersila, menikmati roti kering. Tak ada istana, tak ada singgasana. Hanya seorang pemimpin yang percaya bahwa kemuliaan bukan pada pakaian, tapi pada ketakwaan. Seorang utusan Persia masuk dengan hidung terangkat, tapi tak lama kemudian hidung itu hampir jatuh karena kaget. "Ini raja kalian?" tanyanya. Suaranya terbata. "Tidak," jawab Umar sambil tersenyum tipis. "Aku hanya hamba Allah." Gurun luas membentang sunyi. Angin sepoi-sepoi seperti berbisik. "Bersiaplah, sejarah akan ditulis di atas pasir ini." Pasukan Islam berbaris rapi. Kaki-kaki mereka menjadi denting ritmis yang membuat bumi bergetar. Bendera-bendera hitam berkibar seperti sayap burung elang yang siap menyambar. Di atas kuda, Sa'ad bin Abi Waqqas tampil bak jenderal pilihan langit. Tatapannya tajam tapi penuh tawakal. Dialah tangan kanan Umar di lapangan perang. Di Madinah, Umar menatap peta Persia, bukan dengan ambisi, melainkan dengan rasa takut. Takut tidak mampu memikul amanah umat. Malam turun, tenda-tenda memancarkan cahaya lembut. Para prajurit memeriksa pedangnya sementara sebagian lain mengulang hafalan ayat-ayat Al-Quran. Dua prajurit muda saling menggoda. "Besok kau di depan barisan ya," kata yang satu. "Kenapa aku? Aku masih mau menikah," seru yang lain. Tawa kecil pun pecah, mencairkan tegangnya udara. Qadisiyah memperlihatkan kemegahannya. Bendera merah Persia berkibar angkuh. Para penjaga berdiri tegap seakan berkata, "Kami takkan runtuh." Safaran kavaleri elit berbaris laksana patung hidup. Armor mereka berkilau seperti emas cair. Tak ada senyum, hanya keseriusan yang menusuk. Perwakilan Persia dan Islam berdiri berhadapan. "Pulanglah," kata utusan Persia. Saat menjawab ringan, "Kami datang bukan untuk tanah, hanya untuk menyeru kalian mengenal Tuhan yang satu." Sebelum perang dimulai, seluruh pasukan Islam bersujud. Gurun pun seakan menundukkan diri, menghormati ribuan dahi yang lembut menyentuh pasir. Trompet gajah ditiup, tanah bergetar. Raksasa-raksasa itu melangkah maju, membuat langit terasa lebih rendah. Dua lautan manusia saling menatap. Hening aneh muncul di tengah hiruk-pikuk, seperti waktu berhenti untuk memberi napas terakhir sebelum badai turun. Puluhan ribu pemanah Persia menarik busur serentak. Suara tarikan itu seperti bisikan kematian yang mendekat. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Teriakan itu diulang ribuan kali, mengguntur dari barisan depan sampai belakang. Bahkan gajah pun tampak ragu. Pedang bertemu perisai, tombak menabrak tombak, debu berubah menjadi kabut perang. Adegan terasa seperti halaman buku sejarah yang hidup. Seorang pendekar Islam dan pendekar Persia beradu pedang. Dentuman besi mereka seperti irama musik yang hanya dimainkan di medan perang. Seekor gajah raksasa menyerbu. "Wahai saudara," kata seorang prajurit sambil mundur pelan, "kenapa wajahmu tegang?" "Itu gajah, bukan unta besar." Humor itu tak menutupi ketegangan. Pasukan Islam tak mencoba melukai gajah,
Mereka mengincar penunggangnya, sebuah strategi yang jenius dan berani. Pasukan berkuda Islam melaju seperti badai. Mereka bergerak cepat, memutari gajah, mencari celah. Tanpa penunggang, gajah-gajah itu kebingungan. Mereka berbalik, tak sengaja merebut barisan Persia sendiri. Seorang kurir memacu kudanya, membawa kabar penting. Debu mengekor panjang seperti asap panah. Umar sujud lama. Air matanya jatuh. Ia berkata lirih, Allah, jangan biarkan kami menang. Kalau kemenangan itu menjauhkan kami darimu. Pagi ketiga tiba. Matahari terbit di balik kabut asap. Pasukan Islam berdiri, wajah mereka penuh tekad. Teriakan takbir kembali meletus. Bahkan burung-burung di langit mengepak lebih cepat seolah turut bersaksi. Pertempuran dahsyat antara pendekar Islam dan elit Persia pecah kembali. Setiap ayunan pedang seakan berisi harapan sebuah bangsa. Rostam, pedot panglima Persia yang disegani, runtuh. Air sungai memerciki wajahnya. Riuh kemenangan mulai terdengar. Persia kehilangan arah. Banyak yang melarikan diri. Banyak pula yang menyerahkan diri dengan damai. Matahari memancar lembut di atas medan perang. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah ucapan syukur. Senjata berserakan. Bendera-bendera lusuh terbaring di pasir. Angin berhembus lembut, seolah membacakan doa. Seorang kurir kembali mengarungi padang pasir. Kali ini membawa kabar gembira. Kudanya berlari seperti angin. Saat mendengar kemenangan, Umar menunduk dalam-dalam. Tidak teriak, tidak berbangga. Hanya mengingat Allah yang memberi dan mencabut kejayaan. Air mata mengalir di pipi Umar. Ya Allah, bisiknya, jangan jadikan kemenangan ini sebagai fitnah bagi kami. Pintu kota Persia terbuka. Warga sipil menyambut pasukan Islam bukan dengan takut, tapi dengan lega. Para pemimpin Muslim menerapkan keadilan. Pajak diturunkan, rakyat dilindungi, agama dihormati. Ini bukan penaklukan, ini pembebasan. Peta Persia diterangi cahaya simbolis dari tepi ke tepi. Cahaya itu menyebar, menandakan lahirnya era baru. Di Madinah, kehidupan kembali tenang. Anak-anak berlari, orang-orang tersenyum. Kedamaian menyelimuti kota Nabi. Umar berdiri sendirian di bukit, memandang Madinah. Angin mengibaskan kainnya. Bukan kemenangan yang ia banggakan, tetapi amanah yang berhasil ia jaga. Semoga kisah-kisah ini bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita bawa masuk ke hati kita, menjadi bekal untuk melangkah besok, lusa, dan seterusnya. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini. Semoga video ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami berikutnya. Semoga Allah merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.